Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 553. Apakah kita pernah bertemu? Saya pikir pria kulit hitam itu akan langsung pergi, tetapi tiba-tiba dia bertanya. Oh, kita bertemu di sini terakhir kali hujan turun. Lian menjawab dengan tenang. Jangan katakan bahwa pihak lain tidak mengenal Anda sama sekali, meskipun Anda mengenali diri sendiri, apa yang akan terjadi? Lian tidak takut dengan jiwa naga. Tidak ada mayoritas orang kulit hitam, jadi mereka mengangguk ke Lian dan pergi. Kali ini, pria kulit hitam itu tidak terlalu mengancam Ang Li, namun Ang Li merasa dirinya lebih berbahaya. Hu Jing berdiri di ruang tamu. Saat dia melihat Lian masuk, dia berkata, saya menolak. Oh, Lian menjawab dengan ringan. Penolakan Hu Jing untuk memasuki jiwa naga mungkin bukan hal yang buruk. Bisakah kamu menemaniku ke atap? Tanya Hu Jing. Lian mengangguk, mengetahui bahwa Hu Jing pasti memikirkan sesuatu yang tidak dia katakan. Misalnya, apa yang pihak lain katakan setelah dia menolak bergabung dengan Dragon Soul dan membiarkannya pergi begitu saja? Atau apakah ada peringatan yang diberikan? Singkatnya, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Di atap, Hu Jing mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Lian, atau melampiaskannya, sehingga dia bisa merasa lebih baik. Saya harus mengatakan bahwa Hu Jing adalah seorang jenius seni bela diri. Selama pertemuan pahlawan terakhir, Ling Qingbu dari Hu Jing hanyalah sebuah pencapaian kecil, tetapi sekarang telah mencapai kondisi daceng, dan budidaya ki tingkat pertama miliknya juga lebih kuat. Perjalanan pencaksilat ibarat berlayar melawan arus. Jika tidak maju maka akan mundur. Lian berpikir jika dia tidak bergabung, dia akan segera diambil alih oleh Hu Jing. Tapi bagaimana kita bisa mempercepat kultivasi kita? Tip membeli. Lian merasa teknik nafas naga, teknik nafas penyu, dan piao miao miliknya sudah cukup, dan selain itu, membeli manual rahasia membutuhkan uang. Sehat. Uang benar-benar adalah akar segala kejahatan. Li Pusing hanya memikirkan uang, jadi dia harus mempercepat laju menghasilkan uang. Daripada membeli rahasia, Anda bisa membeli beberapa pil yang dapat mempercepat kultivasi Anda. Sore harinya, Lian tidak menunggu kabar dari pasar gelap, melainkan menunggu telepon dari Deng Sisi. Hei, Li Xiaoan, bagaimanapun juga, aku juga cantik. Bukankah terlalu tidak sopan jika kamu melepaskanku? Begitu panggilan tersambung, suara bertanya Deng Sisi terdengar. Melepaskan. Lian mengira memang demikian. Keduanya telah membuat janji untuk bertemu selama pertemuan pahlawan, tetapi dia tidak pergi karena ada yang harus dilakukan. Apa gunanya tidak meneleponku terlalu lama? Apakah kamu ingin aku, seorang wanita cantik, berinisiatif mengatakan hal-hal baik kepadamu? Deng Sisi terus bertanya. Ada apa? Bukankah aku terlalu sibuk dengan pelajaranku? Lian berkata buru-buru. Deng Sisi mendengus, tidak terlalu puas dengan alasan ini. Bisakah kamu mengabaikan wanita cantik sepertiku ini jika kamu sibuk dengan studi? Sejujurnya, kamu di mana sekarang? Aku. Di sekolah seni bela diri Jenggot. Lian menjawab. Bagus, aku di bawah di sekolah seni bela diri Husi. Keluar dan jemput aku. Kata Deng Sisi bersemangat. Lian mengira Deng Sisi sedang bercanda, jadi dia berjalan ke jendela dan melihat ke bawah, dan melihat sebuah Mercedes-Benz G500 diparkir di bawah. Deng Sisi berdiri di depan mobil dan melambai ke Lian di lantai atas. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya berjas hitam yang tampak seperti pengemudi. Itu benar-benar ada. Lian sedikit terkejut dan bertanya-tanya apa yang dilakukan gadis ini di sini. Sesampainya di bawah, saat Lian hendak mendekati Deng Sisi, ia melihat pengemudi itu merunduk di depan Deng Sisi dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lian. Lian Jiazi. Lian dapat mengetahui secara sekilas bahwa pihak lain setidaknya memiliki tingkat kultivasi Zenki tingkat kedua. Tidak apa-apa, ini temanku. Deng Sisi berjalan keluar dari belakang pengawal itu, tersenyum pada Lian dan berkata. Apa, kamu tidak menyambutku? Selamat datang, tentu saja. Lian berkata dan melihat ke atas. Saya memanfaatkan tempat ini, jadi agak tidak pantas bagi Deng Sisi untuk duduk di atasnya. Poin kuncinya adalah harimau betina Hu Jing masih di atas, membiarkan dia melihat bahwa Deng Sisi tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Yah, aku tahu ada kafe bagus di dekat sini. Ayo pergi ke sana dan duduk. Ujar Ang Li. Deng Sisi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan soal minum kopi, aku tidak suka yang itu. Lagi pula, aku datang kepadamu kali ini untuk urusan bisnis. Bisnis, apa? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Deng Sisi menjawab, bukankah terakhir kali saya mengatakan saya ingin belajar kungfu? Saya harap Anda dapat bertindak sebagai perantara dan membantu memperkenalkan saya. Belajar kungfu. Lian mengerutkan kening, memikirkan kata-kata Deng Sisi tentang keinginan belajar kungfu dari Hu Jing. Yah, aku benar-benar tidak takut pada apapun. Tadinya aku sedang memikirkan bagaimana caranya agar Deng Sisi menghindari Hu Jing, tapi ternyata dia datang ke sini hanya untuk mencari Hu Jing. Itu dia. Kebetulan sekali, dia hanya. Lian ingin mengatakan bahwa Hu Jing ada yang harus dilakukan dan keluar, tetapi sebelum dia dapat mengucapkan kata-katanya sepenuhnya, dia mendengar gerakan dari belakang, dan kemudian mendengar Deng Sisi berteriak dengan penuh semangat. Tuan Hu, kebetulan sekali. Xiao An dan aku baru saja membicarakanmu, tapi tiba-tiba kamu keluar. Batuk. Lian kembali menatap Hu Jing dengan canggung. Benar saja, ekspresi wajah gadis ini tegas, jelas dia telah salah memahami lagi hubungan antara dirinya dan Deng Sisi.
Ada apa? Tanya Hu Jing. Deng Sisi tidak berbicara, tetapi menoleh ke arah Lian. Ini untuk diperkenalkan oleh Lian. Lian tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, ini adalah temanku, Deng Sisi, yang kita semua temui terakhir kali. Ya, Hu Jing mendengus, mengisyaratkan sedikit kemarahan. Dia datang ke sini khusus untuk belajar seni bela diri dari seorang guru dan ingin mendaftar untuk bergabung dengan sasana seni bela diri. Kata-kata Lian agak umum, dia hanya mengatakan bahwa bergabung dengan sekolah seni bela diri Beard akan relatif mudah, dan Beard akan menerimanya jika dia melihat uangnya. Tuan Hu, saya ingin menjadi guru Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda. Tanya Deng Sisi sambil mengedipkan matanya dan memasang ekspresi manis. Tidak. Hu Jing menjawab dengan tegas. Terima kasih. Deng Sisi tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan menyadari bahwa dia ditolak. Saya pikir dengan Lian sebagai perantara, semuanya akan berjalan lancar, tetapi pada akhirnya saya ditolak, jadi saya memandang Lian dengan bingung. Mengapa? Ya, kenapa? Lian bertanya pada Hu Jing. Hu Jing tidak berkata apa-apa, dan tiba-tiba sebuah cekikan menghantam Deng Sisi. Deng Sisi tidak tahu cara menggunakan seni bela diri, jadi dia tercengang saat menghadapi serangan diam-diam yang tidak terduga. Ups. Lian diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, dan saat dia hendak menghentikan Hu Jing, sosok Youdao melangkah maju untuk menyambutnya. Bang! Hu Jing mengubah kunci menjadi telapak tangan dan bertukar telapak tangan dengan pengawal Deng Sisi. Pengawal itu berdiri di depan Deng Sisi tanpa bergerak sama sekali, tapi Hu Jing mundur beberapa langkah. Untungnya, Lian menahannya dan mencegahnya jatuh ke tanah. Lian hanya ingin mentransfer sebagian energi aslinya ke Hu Jing untuk membantunya menstabilkan energi darah yang berputar di tubuhnya, tetapi tubuh Hu Jing bergetar dan dia memperlebar jarak antara dia dan Lian. Apakah kamu mengerti sekarang? Kata Hu Jing, tapi dia menatap tajam ke arah Lian, mendengus dingin, dan berbalik untuk naik ke atas. Sayangnya, gadis ini salah paham lagi. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam, berpikir bahwa Hu Jing pasti salah mengira bahwa magang Deng Sisi hanya untuk mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Bab 554. Mengerti apa? Deng Sisi berkedip, sangat bingung mengapa Hu Jing menolaknya. Ang Li tidak punya pilihan selain menunjukkannya secara langsung. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan pengawalmu, bagaimana dia bisa menjadi tuanmu? Deng Sisi kembali menatap pengawalnya, sepertinya dia tiba-tiba mengerti, dan berteriak kaget. Oh, apa dia salah paham kalau aku sengaja ingin mempermalukannya? Bukan apa? Lian memutar matanya ke arah Deng Sisi. Keterampilan pengawal Anda lebih baik dari yang lain, dan Anda masih ingin belajar dari orang lain. Deng Sisi sedikit cemas dan buru-buru menjelaskan, ini benar-benar kesalahpahaman, saya tidak bermaksud begitu. Ngomong-ngomong, dia bukan pengawalku, dia pengawal sepupuku. Sepupuku khawatir aku keluar sendirian, jadi dia meminta pengawal untuk mengikutiku. Sungguh, tolong percaya padaku. Saya yakin kunci penggunaan Anda adalah Hu Jingxin. Xiao An, cepat katakan sesuatu yang baik kepada Tuan Hu. Ini benar-benar kesalahpahaman. Deng Sisi berteriak dengan cemas. Oh, saya tidak bisa menjelaskannya saat ini. Saya pikir Anda harus kembali dulu dan saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Lian berkata tanpa daya. Baiklah. Deng Sisi juga sangat tidak berdaya, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Lian dan berbalik dan masuk ke dalam mobil. Pengawal dan sopir masuk ke dalam mobil dan pergi. Mobil itu baru saja berjalan beberapa puluh meter, namun tiba-tiba terjatuh ke belakang, lalu Deng Sisi buru-buru melompat turun. Xiao An, ada satu hal lagi yang ingin aku minta bantuanmu. Ada apa? Tanya Lian. Deng Sisi berdiri diam di depan Lian dan berkata dengan wajah serius, akan ada pesta dansa dalam 5 hari. Saya belum memiliki pasangan dansa. Bisakah Anda bergabung dengan saya? Yah, aku tidak bisa menari. Lian menggaruk kepalanya, sedikit malu, dia belum pernah menari. Masih ada 5 hari lagi, belajarlah pelan-pelan. Selain itu, tidak masalah jika kamu tidak tahu caranya, selama kamu ikut denganku. Deng Sisi bertanya dengan enggan. Ahem, apakah kamu mencoba menjemputku? Lian bertanya dengan bercanda. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menari, dia tetap menarikku. Apalagi kalau dia tidak mau menggodanya. Wajah Deng Sisi memerah ketika diberitahu hal itu, tetapi dia tidak mengelak. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, jadi bagaimana jika aku ingin menjemputmu? Kenapa? Tidak. Ah. Lian terkejut sesaat. Dia hanya berbicara dengan santai. Deng Sisi hanya mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Lian dan menjabatnya, berkata dengan ekspresi centil di wajahnya, tolong, bantu aku sekali saja. Tolong. Batuk. Lian merasa seperti dua mata menusuknya dari belakang seperti pedang. Apa konsekuensinya jika Hu Jing melihat pemandangan ini? Lepaskan dulu. Oke, tidak bisakah aku berjanji padamu? Deng Sisi merasa senang. Alih-alih melepaskannya, dia menariknya dengan kuat, berjinjit dan melakukan serangan diam-diam ke wajah Lian. Kalau begitu sudah beres, sampai jumpa. Deng Sisi melambaikan tangan kecilnya dan melompat ke dalam mobil untuk pergi. Serang aku. Tunggu saja aku dan aku pasti akan mengembalikannya. Tunggu, aura pembunuh yang kuat. Lian berbalik dan melihat ke atas, dan melihat sosok di lantai 3 berkedip dan menghilang. Apakah itu dilihat oleh Hu Jing? Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Lian tertawa datar. Karena dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, dia tidak akan menjelaskannya. Bagaimanapun, dia dan Hu Jing tidak memiliki hubungan yang berarti. Ujung jari untuk menikah.
Cuma bercanda, dua orang berbicara santai, apakah itu masuk hitungan? Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Lian tidak berani pergi ke sana lagi dan pergi ke rumah mie 10 mangkuk untuk mengobrol dengan Zuo Fei dan makan. Setelah makan dan minum, Lian tidak bisa tinggal bersama Zuo Fei dan tidak punya pilihan selain kembali ke sasana seni bela diri. Segera setelah saya berjalan ke bawah aula seni bela diri, ponsel saya berdering. Mungkinkah gadis itu Deng Sisi lagi? Lian mengira tidak ada yang akan meneleponnya kecuali Deng Sisi, jadi dia menjawab panggilan itu bahkan tanpa melihat nomornya. Halo, apakah kamu seorang penembak jitu? Sebuah suara yang sama sekali asing terdengar dari telepon. Pihak lain pasti menggunakan perangkat lunak pengubah suara, jadi saya tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Sniper adalah nama Lian yang terdaftar di toko misi itu. Pihak lain sebenarnya memanggil nama ini. Lian melihat sekilas nomor telepon itu. Nomor kosong. Pihak lain sangat berhati-hati. Siapa kamu? Hari ini kamu mendaftar untuk sebuah misi, dan akulah orang yang ingin kamu lindungi. Apakah nyaman bagimu untuk datang dan menemuiku sekarang? Pemberi pekerjaan. Lian sedikit terkejut dan bertanya, jadi saya diterima? Belum. Kamu harus bertemu denganku sebelum aku dapat memutuskan apakah kamu diterima. Baiklah kalau begitu, kamu di mana? Pihak lain melaporkan alamatnya, yaitu hotel di pusat kota Los Angeles. Anda bisa langsung sampai ke sana dengan naik kereta bawah tanah. Ingat, menyamarkan dirimu saat kamu datang dan usahakan jangan sampai kamera pengintai menangkapmu. Pihak lain menginstruksikan. Permintaan yang misterius dan aneh. Lian berpikir dalam hati, tapi tetap mengenakan topi seperti yang dikatakan pihak lain dan menyamar sederhana. Faktanya, tidak masalah meskipun dia tertangkap dalam pengawasan. Ang Li mengubah penampilannya saat dia keluar, dan sangat sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Ketika Ang Li pergi ke hotel untuk menemui orang yang ingin dia lindungi, dia berada di rumah persembunyian di Los Angeles. Anthony baru saja menerima informasi dan memastikan bahwa monster yang menyebabkan misi gagal adalah prajurit yang direformasi dalam rencana God of War, dan ekspresinya menjadi lebih berat. Setelah memikirkannya, Anthony menghapus informasi yang diperolehnya dan pergi mencari Wu Nan dengan tangan kosong. Dia tidak berencana memberitahu Wu Nan tentang rencana Dewa Perang. Meskipun semua orang berada di posisi yang sama sekarang, ini terbatas pada hubungan kerjasama. Wu Nan bukan anggota militer dan tidak dapat dan tidak boleh mengetahui konten rahasia tersebut. Pada saat yang sama, mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagi Wu Nan. Wu Nan sedang merawat Wu Zun yang terluka di kamar. Ketika dia melihat Anthony mencarinya, dia bangkit dan berjalan keluar. Wu Nan, aku punya tugas untukmu, kata Anthony. Misi apa? Wu Nan bertanya. Temukan pria bersenjata yang menyelamatkanmu. Dia. Kenapa? Ketika Lian disebutkan, Wu Nan menjadi marah, selalu percaya bahwa jika Lian tidak menghentikannya, dia akan mendapatkan bukti untuk menghukum sang jenderal. Ini sungguh sebuah ketidakadilan bagi Ang Li. Mengingat situasi saat itu, apalagi apakah Wu Nan dapat memperoleh bukti, sudah pasti dia akan mati di sana jika Lian tidak membawanya pergi. Ingat monster yang kamu temui. Semua anggota pasukan khusus mati di tangan monster itu. Hanya orang itu yang bisa membunuh monster itu. Jika kita terus menyelidikinya, ada kemungkinan kita akan bertemu monster seperti itu lagi, dan orang itu bisa membantu kita menghadapinya. Anthony berkata dengan suara yang dalam bahwa saat ini dia tidak memiliki orang yang bisa menghadapi monster itu, dan Lian telah menjadi satu-satunya harapannya di sini. Wu Nan berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu benar-benar masuk akal. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan menemukan bajingan itu. Bab 555. Ah, bersin. Lian bersin saat dia keluar dari stasiun kereta bawah tanah dan mengusap hidungnya dengan tangannya. Wanita cantik mana yang merindukanku lagi? Kangen kamu. Aku ingin membunuhmu. Wu Nan dan Hu Jing sekarang sama-sama ingin menemukan Lian dan mencekiknya sampai mati dengan tangan mereka sendiri. Tentu saja, keduanya hanya memikirkannya dalam pikiran mereka dan tidak mengambil tindakan. Menemukan hotel yang disebutkan majikannya, Lian masuk. Kamar 1321. Lian berhati-hati dan tidak langsung menuju lantai 13, melainkan naik lift ke lantai 14 dan mengikuti tangga ke lantai 13. Mungkin karena tidak banyak orang di koridor pada malam hari, dan Lian hanya melihat dua orang di sepanjang jalan. Salah satunya adalah seorang pria berambut pirang yang memegang tas kerja dan berbicara di telepon, dan yang lainnya adalah seorang pria tua yang mendorong truk pembersih. Keduanya terlihat sangat biasa, namun menempati dua posisi di koridor. Dengan kata lain, jika Anda tidak naik lift atau naik tangga, Anda akan bertemu salah satu dari mereka kemanapun Anda pergi. Lian berjalan keluar dari tangga, keduanya tanpa sadar saling melirik, lalu melihat ke arah lain. Lian secara alami melihat mereka berdua. Pria di telepon berbicara dengan suara rendah, tetapi cukup keras untuk terdengar di koridor yang sepi, seolah dia sedang menggoda seorang wanita. Orang tua yang mendorong kereta pembersih berhenti dan menyeka pintu kamar tamu di sebelahnya dengan lap. Sepertinya tidak ada yang salah dengan keduanya, namun nyatanya masalahnya lebih besar. Pria berambut pirang yang memegang tas kerja pastilah tamu hotel dan tinggal di lantai ini. Menggoda adalah hal yang sangat pribadi, jadi kenapa dia tidak kembali ke kamarnya daripada berdiri di lorong? Mari kita bicara tentang pembersih. Pintu yang dia bersihkan sudah sangat bersih. Sebaliknya, ada noda di dinding tepat di belakang pantatnya. Jangan bilang dia tidak melihatnya, dia berjalan ke sana. Setelah sekilas, Lian menemukan masalahnya. Kedua orang ini sama sekali bukan tamu hotel dan petugas kebersihan, mereka hanya berpura-pura. Mungkinkah majikan Anda mengundang Anda untuk menguji diri sendiri?
Mata Lian tidak tertuju pada mereka berdua terlalu lama. Dia hanya melirik melewati mereka dan berjalan menuju kamar 1321. Faktanya, Ang Li hanya mengetahui kamar 0. 1321 ada di lantai ini dan tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Setelah mengambil 2 langkah santai, Lian mendatangi petugas kebersihan dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Maaf, di mana kamar 1321?" Petugas kebersihan itu bergerak, dan ketika dia menatap Lian, jejak niat membunuh muncul di matanya. Pada saat yang sama, pria pirang di sisi lain telepon berhenti sejenak dan menatap Lian lagi. "Oh, pergi ke sana. Kamar kelima adalah kamar 132. Petugas kebersihan menunjuk. Si pirang juga membuang muka dan mulai menggoda lagi. "Kamar kelima, apakah ini terlalu jelas?" Petugas kebersihan tidak menghitung sama sekali, dia hanya memberitahu berapa kamar yang ada, artinya dia memperhatikan kamar nomor 1321 sepanjang pagi. "Oh, terima kasih." Lian tampak bersyukur dan sengaja menyentuh truk pembersih saat dia berbalik dan pergi. Dentang. Terdengar suara logam bertabrakan di dalam truk pembersih. Pistol. Saraf Lian sedikit bergerak. Pria pirang di seberangnya sedang memegang ponsel di tangan kirinya, dan tangan kanannya tiba-tiba mencapai pinggangnya. Retakan. Petugas kebersihan mengambil troli, mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lian, "Hati-hati." "Maaf, saya tiba-tiba." Setelah Lian mengatakan itu, dia berjalan menuju kamar 1321. Pria pirang di seberangnya secara alami memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celananya dan tertawa, seolah sedang membicarakan sesuatu yang membahagiakan. Lian telah memastikan bahwa ada senjata di dalam truk pembersih, dan pria berambut pirang itu juga pasti menyembunyikan senjata di pinggangnya. Untungnya Lian telah melihat banyak angin kencang dan ombak, jadi dia tidak merasa khawatir dan langsung berjalan menuju pintu kamar 1321. Dong, dong dong. Lian mengulurkan tangan dan mengetuk pintu 3 kali. Petugas kebersihan dan pria berambut pirang itu menoleh pada saat yang bersamaan. Seseorang mengeluarkan tangannya dari saku celananya dan menyentuh pinggangnya. Yang lain meraih gerobak pembersih. Tidak ada siapa-siapa. Gumam Lian. Pria berambut pirang dan petugas kebersihan itu bergerak dengan santai, dengan satu tangan di pinggang dan tangan lainnya mengeluarkan sebotol deterjen dari pembersih. Faktanya, pintunya tidak dikunci dan terbuka karena ketukan lembut Lian. Dengeng dengungan. Pada saat ini, ponsel Lian berdering, dan petugas kebersihan serta pria berambut pirang itu mengalihkan pandangan mereka ke Lian lagi. Lian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, tetapi tidak ada nomor telepon yang ditampilkan. Setelah ragu-ragu sejenak, tekan tombol sambungkan. "Apakah Anda di sini?" tanya majikan yang menggunakan perangkat lunak pengubah suara di ujung telepon. "Ya." Lian bersenandung, berpura-pura menelepon dari seorang kenalan. Pintunya tidak terkunci. Ada koper hitam di dalam kamar. "Masuk dan keluarkan." Lian sedikit mengernyit dan langsung menutup telepon, tetapi berkata, "Apa?" "Kamar 1231, kamu melakukan kesalahan. Sungguh, itu membuang-buang waktuku dan membuatku lari ke lantai 13. Setelah mengatakan itu, Lian berbalik dan berjalan menuju tangga. Pria berambut pirang dan petugas kebersihan juga mulai bergerak saat ini. Lian mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke tangga. Pria berambut pirang dan petugas kebersihan juga bergegas ke kamar 1321 dan menemukan bahwa pintunya terbuka. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Lian. Yang satu mengeluarkan pistol dengan peredam dari pinggangnya, dan yang lain mengeluarkan pistol mikro dari truk pembersih dan bergegas menuju tangga pada saat yang bersamaan. Bang, bang, hem. Keduanya mengira Lian ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lian bersembunyi di balik pintu menunggu mereka, dan secara tak terduga membuat mereka pingsan satu demi satu. Karena tidak ada cara untuk mengetahui identitas kedua orang tersebut, Lian tidak mengambil tindakan kejam apapun dan membiarkan mereka hidup. Mengambil moncong pistol yang dibungkam, Lian dengan cepat mencari mereka berdua, dan tak lama kemudian dia memiliki 2 buku catatan kecil di tangannya. FBI. Lian kaget setelah melihat ide pekerjaannya. Jika kedua orang ini adalah FBI, lalu apa identitas majikannya? Orang jahat. Kemudian, Ang Li menemukan interkom tersembunyi di telinga FBI dan mengetahui bahwa ada lebih dari 2 FBI di dekatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian memutuskan untuk melanjutkan misinya. FBI belum tentu orang baik, dan dokumen bisa saja dipalsukan. Selain itu, saya butuh uang, dan tugas saya hanya mengantar majikan saya ke New York, itu sangat sederhana. Sambil mendorong topi baseball di kepalanya, Ang Li menyembunyikan pistolnya di balik pakaiannya, membuka pintu tangga dan berjalan menuju kamar 1321 lagi. Rumah tersebut merupakan ruangan standar, dan Anda dapat melihat tata letak keseluruhan rumah setelah memasuki ruangan tersebut. Sebuah koper hitam tergeletak di ujung tempat tidur. Koper tersebut juga harus menjadi salah satu target yang dilacak FBI. Setelah Lian membungkus koper tersebut dengan selembar kain, dia mengambilnya dan meninggalkan ruangan. Bab 556. Berdengung. Begitu dia keluar dari kamar 1321, ponsel Lian bergetar lagi. Tanpa melihat, Lian tahu itu adalah majikannya yang menelepon dan langsung menekan tombol panggil. "Jangan naik tangga, naik lift." Sebuah suara datang dari telepon. Lian mengangkat kepalanya dan menatap kamera di langit-langit. Dia menduga majikannya telah meretas sistem keamanan hotel dan dia bisa melihat situasi di sini sebelum memberikan peringatan. Menggigit. Saat pintu lift terbuka, Lian sedikit tercengang. Tempat itu penuh dengan orang-orang yang mengenakan pelindung tubuh FBI dan memegang senjata. "Aku akan pergi, bermain denganku."
Lian sangat marah. FBI di dalam lift tidak menyangka Ang Li akan menunggu mereka di pintu masuk lift. Wow! Setelah tertegun beberapa saat, FBI bereaksi dan mengarahkan senjatanya ke arah Ang Li. Jika Ang Li kabur saat ini, dia pasti tidak akan bisa menghindari serangan peluru, jadi dia langsung bergegas masuk ke dalam lift. Lift sudah penuh sesak, dan setelah Lian memaksa masuk, lift menjadi semakin ramai tanpa ada ruang sama sekali. Bah! Lian menundukkan kepalanya untuk menghindari tembakan dari dua orang di depannya, dan pada saat yang sama mendorong mereka ke belakang dengan bahunya. Dengan tingkat kultivasi Zenki tingkat kedua, dengan serangan kekuatan penuh, tidak hanya dua orang di depan hampir muntah darah, tetapi kekuatan menyebar, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pintu lift tertutup lagi dan menuju ke bawah. Menggigit. Lift terbuka setelah berhenti di lantai pertama. Lian berjalan keluar dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia menekan pinggiran topinya dan berjalan cepat keluar hotel dengan kopernya. 10 detik kemudian, ketika seorang tamu ingin naik lift, dia menyadari bahwa lift itu penuh dengan orang. Berdengung. Begitu Lian keluar dari pintu hotel, ponselnya bergetar lagi, tapi tidak ada nomornya. Kau mempermainkanku. Lian meraung dengan suara rendah. Kenapa kamu mengatakannya dengan kasar? Dalam 24 jam ke depan, hidupku akan ada di tanganmu. Bukankah aku harus menguji kekuatanmu? Pihak lain mengatakan bahwa ini kedengarannya masuk akal, dan api di hati Lian sedikit menghilang. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Saat kamu belok kiri, kamu akan melihat tempat sampah. Ada pakaian yang aku siapkan untukmu. Cari tempat untuk ganti. Lian berbelok ke kiri seperti yang diinstruksikan, dan benar saja dia menemukan pakaian dalam kantong plastik hitam di tempat sampah. Itu adalah hoodie dan celana olahraga. Mengenakan kerudungnya, Lian memasukkan pakaian aslinya ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke tempat sampah. Saat ini, ponselnya kembali terlintas di benaknya. Terus maju dan kamu akan melihat mobil Ford dengan nomor 4 terakhir. Aku akan menunggumu di sana. Ketika Lian berjalan kurang dari 100 meter, dia melihat sebuah mobil Ford hitam dengan nomor ekor 4. Dia mengira majikannya akan berada di dalam mobil, tetapi begitu Lian berdiri diam, sebuah truk pickup Ford dengan cepat melaju dan parkir di sebelahnya. Masuk ke dalam mobil. Jendela mobil diturunkan, dan seorang lelaki tua bertopi bebek dan celana jeans, yang tampak seperti pensiunan pabrik, berteriak pada Lian. Lian tidak ragu-ragu, membuka pintu belakang dan masuk. Sebelum Lian sempat menutup pintu mobil, mobilnya melaju keluar. Retakan. Orang tua itu mengeluarkan kantong kertas dari kursi penumpang dan melemparkannya ke Lian. Kamu diterima. Lian membuka tasnya dan melihatnya. Uang tunainya $30.000. Ini untuk melunasi rekening terlebih dahulu. Tapi Lian sedikit tidak puas. 1. Pada usia berapa Anda tidak dapat melakukan transfer bank? Selain itu, FBI mencari Anda kemana-mana. Apakah nyaman bagi Anda membiarkan saya menyimpan begitu banyak uang? Siapa yang bertanggung jawab jika hilang? Kedua, mengingat situasi saat ini, bisakah Anda terbang? Saya jamin Anda akan ditangkap oleh FBI begitu Anda tiba di bandara. Mungkinkah Anda ingin saya membajak pesawat? Jika saya tahu lawan Anda adalah FBI, saya tidak akan menerima pekerjaan ini. Lian hanya sedikit mengernyit, dan lelaki tua itu sepertinya tahu segalanya. Akun saya semuanya dipantau oleh FBI, dan mereka akan menemukan Anda jika Anda mentransfer uang. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Tidak, lupakan saja. Lian terdiam. Kita tidak bisa lagi naik pesawat, dan kereta api juga sama berbahayanya. Cara teraman adalah mengemudi, menyetir. Jarak garis lurus dari Los Angeles ke New York adalah 4.000 km. Jika berkendara, jalan memutarnya akan lebih jauh lagi. $30.000 AS terbuang sia-sia dalam waktu yang lama, dan Ang Li berhenti. Maaf, aku tidak menyangka keadaan akan menjadi lebih buruk secepat ini. Ayo lakukan ini. Saya akan membayar Anda komisi sebesar $30.000 per hari untuk waktu yang Anda habiskan di jalan. Bagaimana kalau saya membayar Anda biaya tambahan selama Anda mengantarkan saya ke New York dengan selamat? Kondisi ini hampir sama. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Lian saat ini adalah apakah ada orang yang akan mengkhawatirkannya setelah pergi begitu lama. Jenggot, lupakan saja. Saya kira saya tidak akan mengkhawatirkan diri saya sendiri. Jika ada, saya bisa kembali dan mencari alasan untuk menjelaskan. Orang tua itu mengira Lian masih ragu-ragu, jadi dia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya dan menyerahkannya. Jangan mengira FBI adalah orang baik, dan jangan menganggap saya orang jahat karena mereka mengejar saya. Lihat apa ini. Ide FBI. Di dalamnya ada foto seorang lelaki tua bernama John. FBI dicari oleh FBI. Apakah ini plot dalam film? Jangan tanya apapun. Misimu hanya mengirimku ke New York dengan selamat. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak berharap hal sekecil itu bisa membuatku percaya dengan apa yang kamu katakan, bukan? Ang Li mengembalikan sertifikat itu kepada John dan mengikuti khotbah. Kamu benar. Misiku adalah mengantarmu dengan aman ke New York. Hal-hal lain tidak ada hubungannya denganku, dan kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku. John tersenyum tipis dan sangat mengagumi karakter Ang Li. Soal sertifikat, John dengan santai melemparkannya ke kopilot. Itu sudah tidak berguna lagi baginya. John bertanggung jawab mengemudi, dan Ang Li mengambil kesempatan itu untuk mengikat $30.000 untuk dirinya sendiri dengan lakban. Bercanda saja, ini adalah sesuatu yang Anda bayar dengan nyawa Anda sendiri. Anda tidak boleh kehilangannya di tengah jalan.
Bahkan sebelum mobil itu meninggalkan kota, 4 mobil Cadillac hitam mengikuti di belakangnya. Itu adalah jenis kendaraan off-road berwarna hitam yang menjadi perlengkapan standar pemerintah dalam film. Aku tidak menyangka akan ditemukan oleh mereka secepat ini, kata Chon sambil bercanda. Tidak hanya kendaraan off-road, helikopter juga muncul di atas, dan lampu sorot menyinari truk pickup. Bang! Sebuah kendaraan off-road menabrak bagian belakang truk pickup, dan sebuah kendaraan off-road muncul di sisi kiri dan kanan, mencoba memaksa kendaraan tersebut untuk berhenti. Chon menggenggam kemudi erat-erat dengan kedua tangannya, mencoba menstabilkan mobil, dan pada saat yang sama memanggil Lian, bisakah kamu berenang? Berenang. Saya seorang prajurit pasukan khusus, jadi berenang adalah kursus wajib. Pegang koper itu, pegang erat-erat. Teriak Kang Li. Lian mengulurkan tangan untuk meraih pegangannya dan menendang kursi di depannya dengan kedua kakinya, merasakan firasat buruk. Bersambung.